Syekh itu sibuk kan, disuruh murid-muridnya rangkum, akhirnya jadi sebuah buku. Ada juga tuh salah seorang Syekh namanya Syekh Muhammad As-Sadahan. Beliau menulis buku, nama bukunya itu Ma'alim fi Thariqi Thalibil Ilmi. Nah, buku ini itu hasil dari apa namanya itu seminar. Kayak seminar, kayak kunjungan-kunjungan gitu, kayak seminar, kayak tablik akbar gitu. Itu ada muridnya disuruh merangkum dari hasil-hasil seminar itu dirangkum jadi sebuah buku. Masya Allah. Nah, jadi sebuah buku dari hasil seminar, dari hasil orang tuh berbagi duduk, berbagi ilmu, saling sharing, saling berbagi keilmuan, akhirnya jadi sebuah buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madaniyah, alhamdulillah selamat datang di Ruang Madaniyah, salah satu segmen Madaniyah Mengaji. Di sini kita akan berbincang dengan para santri dan asatizah tentang ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kali ini kita bersama salah seorang asatizah yang mana beliau mengajar di Ma'had Tahfiz Al-Madaniyah Riau, dan beliau juga seorang penulis buku yang Masya Allah buku beliau sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Bersama ana Haikal Atala dan narasumber kita Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Diki Agrastiadi SAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hayakumullah Ustaz. Hayakumullah. Barakallahu fikum Ustaz. Masyaallah. Ustaz sekarang udah berapa buku yang udah Ustaz lihat? Masih sedikit. Masya Allah. Pertanyaan yang dijawab susah, tidak dijawab pun gimana? Ya, ada sekitar 15 buku. 15 buku. Tapi itu tidak dicetak. Hanya dalam bentuk PDF, dalam bentuk e-book. Itu bisa diakses di Telegram. Di Telegram ada channelnya, itu nama channelnya itu Maktabah As-Siddiqi. Itu bisa diakses. Ada sekitar 15 buku atau lebih. Itu bisa diakses dengan berbagai tema, tapi yang Ustadz lebih fokusnya itu genrenya itu ke pengembangan diri. Pengembangan diri atau self development, self improvement, merubah kebiasaan diri, habit atau produktivitas. Ada sekitar 15 buku. Itu bisa diakses di Telegram, tidak dicetak. Silakan dicetak sendiri, cetak masing-masing, bebas di-download gratis tanpa biaya apapun. Nah, jadi Ustaz ada enggak cita-cita untuk mau mencetak buku tadi? Sebenarnya ada, tapi kalau dicetak itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kemudian niat Ustadz untuk mencetaknya itu sudah dari dulu lagi, masukkan ke berbagai penerbit, tapi qadarullah selalu ditolak. Nah, tapi insya Allah kita coba lagi, insya Allah. Kadang ada beberapa penerbit itu tidak mau menerima karena keterbatasan dari tulisan yang ditulis, masih banyak kekurangan, bahkan dikalahkan oleh penulis-penulis yang lebih handal gitu. Insyaallah. Tapi cita-citanya ada dari dulu lagi, dari semenjak kuliah dulu lagi. Itu tulisan-tulisan itu kadang dari omongan orang, kadang teman diskusi ngomong, ada dia bilang faedah sedikit catat. Nah, nanti dia bawa buku kecil kan, itu ada buku judulnya itu 200 faedah seorang penuntut ilmu. Itu faedah itu saya kumpulkan itu 200 faedah untuk penuntut ilmu. Itu dari hasil omongan-omongan orang, hasil dari kutipan-kutipan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz kita, itu saya kumpulkan satu-satu. Saya ambil potongan-potongan dari kalimat-kalimat yang mereka bawakan, nanti Ustaz susun, lalu jadilah buku. Sama kayak ada seorang Syekh Umar Basmul, kalau salah namanya itu, dia punya buku itu dari hasil dia nge-tweet di Twitter. Nama judul bukunya Al-Kushkul. Dia tulis buku itu dari hasil dia kayak bikin story gitulah. Dia bikin story atau nge-tweet di Twitter. Terus dia tulis, nanti bukunya itu dirangkum sama murid-muridnya. Jadi buku setebal ini. Jadi ketika
Dia nge-share, muridnya yang ngerangkum. Muridnya merangkum. Karena Syekh itu sibuk kan, disuruh murid-muridnya rangkum. Akhirnya jadi sebuah buku. Ada juga tuh salah seorang Syekh namanya Syekh Muhammad As-Sadahan. Beliau menulis buku, nama bukunya itu Ma'alim fi Thariqi Thalibil Ilmi. Nah, buku ini itu hasil dari apa namanya itu seminar. Kayak seminar, kayak kunjungan-kunjungan gitu, kayak seminar, kayak tablik akbar gitu. Itu ada muridnya disuruh merangkum dari hasil-hasil seminar itu dirangkum jadi sebuah buku. Masya Allah. Nah, jadi sebuah buku dari hasil seminar, dari hasil orang tuh berbagi duduk, berbagi ilmu, saling sharing, saling berbagi keilmuan, akhirnya jadi sebuah buku. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh orang itu bisa menjadi ilmu bagi kita. Nah, jangan menutup diri dari apa yang disampaikan orang, selagi bermanfaat terima. Itu. Nah, kalau kita bicara soal cita-cita nih di kalangan anak muda seperti ya yang masih SMP, masih SMA, kalau kita bicara tentang itu, kita tanya apa cita-cita Anda, kalau dijawab pasti insinyur, dokter, polisi, tentara gitu, Ustaz. Nah, ketika kita tambahkan cita-cita Islami dalamnya. Jadi pasti apakah definisi daripada cita-cita tadi berubah total? Kalau misalnya definisi cita-cita ini, kalau definisi cita-cita Islami ada lagi yang lain. Apakah itu berubah total atau sebenarnya hakikatnya masih sama? Begini, pengertian antara cita-cita Islami dan cita-cita umum ya. Cita-cita Islami dan cita-cita umum. Ini ada dua pengertiannya. Cita-cita Islami ini kita bisa artikan sebagai sebuah hal atau kegiatan atau profesi yang dijalani, yang mana profesi dan kegiatan ini kita niatkan untuk Allah Azza wa Jal. Apapun profesinya. Kalau profesi tadi cita-cita umum, nah seperti ini, dokter kan? Dokter itu cita-cita umum kan? Dalam satu kata tuh dokter, cita-cita umum, dokter. Cita-cita umum tuh dokter. Kalau kita misalkan kita artikan dalam arti yang lain, kalau dokter ini dia niatkan di dalam hatinya, dia niatkan di dalam dirinya, saya ini ingin apa gitu, mengobati orang-orang di kampung saya ini supaya mereka tuh bisa sholat berjamaah di masjid dengan nyaman. Nah, ada seorang dokter, dia punya pikiran seperti itu, punya mindset seperti itu. Dia profesi dia dokter nih, tapi dia punya mindset di dalam hatinya, di dalam dirinya nih, kalau sekiranya saya nih bisa mengobati orang-orang fakir, orang-orang duafa di kampung saya ini secara gratis misalnya. Nah, terus orang tuh nyaman sholat di masjid, orang tuh nyaman beribadah kepada Allah. Nah, itu cita-cita Islami. Jadi sebenarnya tidak berubah ya Ustaz, tidak berubah maknanya. Tapi hanya karena niat tadi. Hanya karena niat tadi itu bisa menentukan hasil akhirnya. Nah, ada anggapan saat di sebagian anak muda kalau mau punya cita-cita Islami ya pasti harus jadi ustadz, ustazah, ahli tafsir, ahli Al-Qur'an, jadi guru musyrik halaqah dan segala macam. Itu benar nggak saat demikian? Di mana posisi profesi umum tadi ya? Jadi profesi pebisnis, seniman, programmer dalam kerangka cita-cita Islami. Apa di mana posisi yang selain ustadz? Pokoknya yang selain daripada cita-cita yang berbau agama, di mana dalam kerangka cita-cita Islami itu tadi? Seperti ini. Kita berbicara tentang konsep fardu kifayah, dan kita di dalam ilmu fikih kan ada konsep fardu kifayah. Kalau semua orang, jikalau mereka semuanya jadi ustadz, kalau mereka semua jadi ustadz nih, siapa nantinya yang akan memberikan edukasi-edukasi yang lain? Siapa yang nantinya yang akan mengatur jalan? Siapa nantinya yang mengatur perbatasan? Siapa nanti yang akan jadi konten kreator atau segala macam? Siapa nantinya yang akan mengobati orang-orang yang sakit kalau misalnya semuanya jadi ustadz? Jadi apapun profesi yang kita jalani, apapun kreativitas yang kita tekuni, itu tidak semuanya harus jadi ustadz. Karena di dalam diri seseorang itu ada perbedaan. Ada orang yang ahli dalam bidang ini, ada orang yang ahli dalam bidang itu. Nah, kalau mindset kita mengatakan tamat pondok harus jadi ustadz, tidak mesti jadi ustadz. Ada seseorang, dia bisa menguasai sebuah ilmu itu, dan ilmu itu bisa dia kaitkan
dengan kehidupan orang banyak, memberi dampak kepada orang banyak, itu lebih bermanfaat untuk orang. Contoh nih, Ustaz kasih contoh. Di Indonesia ini, itu ada satu orang di Indonesia ini, itu dia bikin sebuah karya atau sebuah hal di mana itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu hanya sebuah sedotan. Sedotan tuh, dia bikin dari sebuah sedotan yang stainless, bahan-bahannya yang baja gitu, plastik itu atau apa gitu kan. Terus di minuman itu kan biasanya ditutup kayak minuman boba itu kan, ditutup di atasnya itu kan. Biasanya kalau apa namanya itu sedotan itu runcing kan. Runcing. Kadang ada orang yang terpleset tuh kena tangan. Nah, dari masalah yang kecil itu terpikir sama dia, kok bisa saya modifikasi hal ini? Sekiranya saya modifikasi ini nanti bermanfaat bagi orang lain. Tidak harus menjadi ustadz. Tidak harus seseorang itu menjadi ustadz. Karena apapun bidang yang kita tekuni baik-baik. Tekuni baik-baik dan itu bisa menjadi hal yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, jadi mudah orang setelah kita modifikasi, setelah kita tengok bagaimana apa masalah yang terjadi di masyarakat kita, itu coba kita tengok kembali. Nah, berarti sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Iya, betul. Nah. Jadi tolak ukur paling sederhana tentang cita-cita itu sudah islami berarti dari niatnya, bukan dari jenis pekerjaan. Mau apapun pekerjaan, pokok kalau niatnya ikhlas karena Allah itu sudah termasuk daripada cita-cita islami. Nah, kita sering dengar konsep bahwa tugas manusia di bumi ini adalah khalifah fil ardh. Bagaimana cara menghubungkan cita-cita pribadi kita dengan tugas besar sebagai khalifah tadi, Ustaz? Kan di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan kan, karena kita sebagai makhluk manusia, hamba Allah, hamba yang lemah, kita ditugaskan oleh Allah di dunia ini sebagai khalifah. Khalifah fil ard, ya, khalifah di bumi. Nah, pertanyaan ini harus kita tujukan kepada diri kita masing-masing. Nah, pertanyaan ini dicatat baik-baik ya, digarisbawahi. Nah, apa sebenarnya hal yang ingin saya perbaiki di kalangan masyarakat saya? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Pertanyaan di dalam diri kita masing-masing, apa hal atau apa sesuatu yang bisa kita kasih, yang bisa kita rubah di masyarakat kita ini. Apa yang setelah kita tengok selama ini, apa hal-hal yang kiranya bisa kita perbaiki dalam masyarakat kita. Contoh, jikalau kita seorang arsitek misalnya, seorang arsitek bikin gedung, bikin bangunan, bikin jembatan, atau bikin hal-hal yang lain. Pernah nggak kita berpikir, kalau sekiranya seseorang itu berperan atau menjadi seorang arsitek, gimana ya sekiranya saya bisa membuat sebuah bangunan di mana orang-orang bisa berteduh dengan nyaman. Jadi orang-orang bisa berteduh dengan nyaman di situ. Gimana ya supaya saya ini bisa bikin sebuah tempat tinggal di mana tempat tinggal ini bisa tidak terkena bencana gitu. Nah, jikalau kita seorang pendidik, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar, gimana kiranya kita berpikir punya mindset perbaikan untuk umat, gimana ya supaya anak ini bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan baik, bisa belajar dan memiliki adab yang baik. Itu kita tegaskan ke dalam diri kita sampaikan ke dalam hati kita, apa kiranya hal yang selama ini yang harus kita rubah. Itu tergantung dengan profesi kita masing-masing. Kalau profesi kita guru, gimana si anak ini, anak yang kita ajarkan ini bisa mengaji gitu. Anak yang kita ajarkan ini bisa dia membaca Al-Quran dengan baik. Nah, itu mindset yang harus kita tanam. Jadi tugas manusia khalifah fil ard, tugas kita seorang manusia khalifah fil ard di bumi Allah ini, yaitu apa profesi yang kita tekuni, profesi yang kita jalankan, itu pernah nggak kita masuk ke dalam pemikiran kita, pikiran kita, daya pikir kita itu, supaya orang-orang di sekitar kita ini dapat diberikan manfaat dari hasil yang kita tekuni gitu. Berarti kalau seorang khalifah itu berarti dia harus mendahulukan orang lain daripada dirinya. Nah, betul. Nah, terus bagaimana menyeimbangkan antara ambisi duniawi, contoh orang ingin terkenal, ingin populer, ingin viral gitu kan,
dengan orientasi akhirat, di mana titik temunya antara ambisi dunia tadi agar tidak menjadi racun nanti, Ya. menjadi racun duniawi. Ya, kita berbicara tentang hal-hal yang zaman sekarang anak-anak muda mereka sangat mengiming-imingkan hal-hal seperti viral ya, viral, kemudian hal-hal yang berbau materialisme, kemudian suka ditonton, viewersnya banyak gitu ya, atau hal-hal yang ingin mereka itu selalu disorot oleh kamera gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan racun dunia yang menghampiri mereka sehingga mereka itu terjebak dalam situasi di mana mereka merasa ingin selalu mendapatkan hal-hal yang layak untuk mereka. Contoh, ingin ditengok nih, ingin merasa dihargai, disanjung segala macam kan, validasi, merasa ingin diketahui oleh orang banyak, gitu kan. Pertama, kita renungkan, kita kalibrasi niat kita dulu. Kita atur niat kita kembali. Nah, kan ada dua penyakit. Di dalam diri kita itu ada dua penyakit yang selalu diganggu oleh syaitan ya. Pertama itu riya. Riya, merasa ingin dipuji. Merasa ingin dipuji. Kemudian sum'ah, merasa ingin didengar oleh orang. Kalau sudah melakukan perbuatan ini, ingin dipuji. Nah, contoh mudah aja. Kita sholat nih. Kita sholat baru rakaat pertama, ada seorang di samping kita nih. Kita lamakan sholat kita. Baru rakaat pertama, rakaat kedua udah mulai, baguskanlah sholat nih. Nah, itu baru hal-hal dalam agama kan. Apalagi kan dalam dunia tuh. Contoh kita bikin status nih. Bikin status lagi belajar. Lagi belajar kan. Belajar, baca buku, baca kitab. Nah, posting sesuatu. Nah, posting gambar kitab itu. Diposting. Nah, tanyakan kepada diri kita. Ini kita posting ini untuk pamer kah? Atau untuk inspirasi kepada orang banyak? Nah, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Untuk pamer kah atau untuk inspirasi? Karena itu sesuatu yang dapat merusak sebagai racun dalam hal tersebut. Nah, berarti kalau misalnya kita ingin didengar, ingin divalidasi gitu, itu boleh sebenarnya? Sebenarnya boleh. Tidak ada larangan sama sekali. Cuma yang harus kita wanti-wanti tadi itu niat kita. Niat kita itu yang harus kita obatikan. Imam As-Susi pernah mengatakan itu apabila seseorang itu mengungkapkan dirinya itu ikhlas, mengklaim dirinya itu ikhlas, maka ikhlasnya itu perlu diklarifikasi ulang lagi. Karena ikhlas itu berat. Nah, bahkan ada salah seorang ulama tuh, dia tuh tiap hari itu mengatur niatnya kan. Nah, apalagi kita yang lemah ini kan. Jadi niat itu penting. Kuncinya niat kan, innamal a'malu binniyat. Nah, jadi contohnya kan sekarang banyak yang ini yang mereka pergi ke tempat bencana gitu, pergi ke tempat ini lalu mereka mengeluarkan pencitraan gitu gitu. Dan lalu mereka setelah di akhir video ketika mereka disorot gitu, saya ikhlas nih, saya ikhlas. Berarti ikhlas mereka ini harus divalidasi lagi. Validasi ulang lagi. Nah, betul seperti itu. Karena kan orang yang tidak tersorot kamera itu justru mereka, kita nggak tahu nih orang ya. Itu nih Allah yang ngatur ya. Sebenarnya tampil ataupun tidak tampil kita di depan publik atau tidak sama sekali, itu sebuah hal yang harus kita jaga niat kita masing-masing di situ. Walaupun kita nggak tampil di belakang layar ya, tapi ada usaha, ada profesi, ada hal yang dimana kita bisa tunjukkan manfaat dari hasil yang kita lakukan itu jauh lebih bermanfaat daripada sekedar pencitraan. Nah. Dan dalam Islam saat kita diajarkan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Ya, nah. Jadi ada beberapa orang yang mereka itu bekerja keras yang malam nggak istirahat, nggak mikirkan keluarga untuk mencari yang ngoyo dia terus mengejar cita-cita. Di mana batas maksimal antara ikhtiar dan tawakal tadi, Jan? Jadi gini, ikhtiar dan tawakal kan, ikhtiar dan tawakal ini adalah salah satu dua hal yang berbeda. Ikhtiar itu dilakukan sesudah atau setelah atau bersamaan dengan tawakal tadi. Bersamaan dengan tawakal. Setelah ikhtiar atau usaha yang kita lakukan itu berjalan, setelah itu kita tawakal, kita serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi setelahnya itu bukan urusan kita.
Tidak ada campur tangan kita. Itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian dalam hal usaha atau kegiatan bisnis, misalnya orang-orang zaman sekarang bisnis kan, itu kalau dalam istilah orang-orang beriman tidak ada kata gagal, tidak ada. Apapun usaha yang melakukan selagi mereka dalam koridor atau jalan yang baik, jalan di mana mereka jujur dan taat kepada Allah, walaupun usaha yang mereka tekun ini gagal, tidak sampai dengan maksimal, gagal nih, tapi Allah sudah menilai hasil usaha mereka, walaupun gagal. Jadi contoh kalau orang mau sekolah misalnya di luar negeri gitu, Ya. di Madinah atau di mana gitu, dia udah ngoyo nih Ustaz, mau semua pokoknya sudah disiapkan gitu, semua udah dimasukkan berkas segala macam. Ya. Qadarullah dia nggak diterima, Ustaz. Berarti Nah. dia ini tidak gagal kalau dalam kacamata Islam, Ustaz. Dia tidak gagal. Nah, jadi ada hikmah di balik hal tersebut. Jadi begini, ada hikmah di balik hal tersebut. Bisa jadi dia nggak lulus di tempat ini, Allah tuh ngomong kayak ini sama dia. Kamu tuh nggak layak di sini, katanya. Kamu tuh masih ada tempat yang lain untuk kamu yang lebih bagus dari tempat ini. Nah, Allah tuh ngomong gini, anggapnya gini, Allah ngomong, kamu nih belum pantas saya letakkan di sini. Kamu tuh masih ada sesuatu yang besar untuk kamu di masa yang akan datang. Jadi Allah tuh memberi skenario yang lain. Ada skenario, ada hal yang lain yang Allah berikan kepada kita sebelum hal itu kita ketahui. Jadi tidak ada kata gagal. Ini gagal nih masuk universitas ini, gagal nih. Terus kita aduh nggak lulus, merasa bersedih. Nah, dan dalam artian Allah ngomong ke kita atau memberikan nasihat kepada kita bahwasanya kamu belum gagal. Masih ada tempat yang lain yang lebih cocok untuk kamu. Kamu masih ada tempat lain yang berhak kamu berada di situ. Nah, gitu. Nah, dan sekarang di zaman media sosial ini di mana kesuksesan itu divalidasi atau dinilai daripada viralnya materi yang dia punya. Ya. Apa tantangan terbesar anak muda muslim saat ini dalam menjaga kemurnian cita-citanya saat di tengah gempuran budaya materialisme ini? Tantangan ini sangat banyak ya. Salah satunya itu viral tadi kan. Kemudian hal-hal yang berbau materialisme, punya viewers yang banyak, like yang banyak. Nah, yang pertama itu yang harus tolak ukur sederhana yang harus kita tengok. Yang pertamanya itu apa dampak yang kita berikan kepada orang banyak. Itu dampaknya, apakah kebaikan atau keburukan. Kemudian yang kedua, niatnya untuk siapa? Untuk Allah kah atau untuk orang lain? Kemudian seberapa besar kita bisa memberikan edukasi kepada orang banyak melalui hal-hal yang kita lakukan. Itu tadi, insya-Allah. Nah, berarti banyak juga anak muda di zaman sekarang Gen Z ini yang punya passion itu di bidang yang di luar agama. Contoh mereka bisa nih acting, main film gitu, atau fashion, mereka bisa merancang baju, jadi desain busana gitu. Terus juga mereka ini gamer, hobi main game gitu. Game apapun mereka hobi gitu. Tapi sering galau karena takut kalau bidangnya ini dianggap kurang islami oleh sebagian orang atau banyak mudaratnya. Contoh kadang-kadang dia mikir kalau aku main game ini nanti lalai jadinya gitu. Apa nasihat Ustadz untuk mereka yang berada di persimpangan ini, Ustadz? Nah, batasan bagi mereka yang merasa sudah di persimpangan jalan lah istilahnya ya, itu adalah batasan kewajiban agama. Ya, kewajiban agama. Tidak ada batasan lain, yaitu kewajiban agama. Kalau Allah Azza wa Jal sudah memerintahkan kita sholat, ya sholat kita. Kalau orang-orang zaman sekarang enggak kan, itu iqomah dijadikannya azan kan. Iqomah jadikannya azan. Baru nantilah tunggu iqomah lah, baru mulai gerak. Jadi batasan itu kewajiban agama kita. Kewajiban agama kita itu sebagai batasan. Kemudian tadi viral, materialisme dan hal-hal yang berbau merasa ingin dikenal oleh manusia. Nah, itu sebuah racun yang sangat mematikan. Nah, merasa dirinya kalau saya main ini nih, nanti saya merasa saya nih nggak islami gitu kan. Nah, sebenarnya begini, boleh kita masuk ke dalam bidang tertentu, tapi ada batasan-batasannya, ada batasan-batasan syariat di situ. Satu,
selagi kita tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak ada maksiat di situ. Kemudian tidak ada hal-hal yang bisa merusak agama kita. Tidak boleh itu merusak agama kita. Kemudian dan yang paling penting di situ tidak ada hal-hal yang berbau maksiat seperti judi online gitu ya. Game-game online yang dimana di dalamnya terdapat menyembah-nyembah patung segala macam. Wanita-wanita yang buka baju. Wanita-wanita yang buka auratnya itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Jadi silakan Anda atau kita semua antum-antumna berkreativitas di bidang apapun yang antum tekuni selagi tidak melenceng dari moral-moral agama kita. Selagi tidak melenceng atau keluar dari zona-zona yang telah ditentukan oleh syariat. Silakan. Antum misalnya punya kreativitas di bidang bikin video yang bisa menggugah hati penonton. Yang awalnya penonton merasa jenuh, bisa mereka merasa tergugah dari video yang antum tontonkan kepada mereka. Itu silakan antum berkreasi, berkreativitas selagi tidak merusak moral-moral agama kita. Kemudian kalau ada seseorang yang bisa mengedit atau desain grafis atau video-video poster-poster dakwah, biasalah ada hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai merusak nilai-nilai agama kita. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mereka ini cita-citanya gagal, contoh mereka menjadi bisnismen, kemudian setelah masukkan banyak modal, setelah berusaha, ternyata bangkrut, gulung tikar gitu. Bagaimana kacamata Islam memandang kegagalan ini? Apakah mereka, apakah kita juga akan merasa gagal sebagai hamba Allah gitu? Nah, dalam Islam bagi orang-orang yang beriman itu tidak ada kata gagal. Kan dalam hadis Nabi itu kan yang pengertiannya begini. Kalau orang-orang beriman itu diuji oleh Allah, mereka bersabar. Dan adapun kalau mereka dikasih nikmat oleh Allah, mereka bersyukur. Itulah orang-orang beriman. Kehidupan mereka selalu tenang. Orang-orang beriman seperti itu. Jadi tidak ada istilah gagal bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita merasa gagal dalam sebuah proyek yang kita lakukan, dalam sebuah bisnis yang kita kerjakan, nah bisa jadi itu sesuatu hal yang bisa mendorong kita untuk lebih maju. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya di situ. Nah, bisa jadi ini Allah nih menentukan ini nggak baik untuk kamu gitu. Ada yang lebih baik untuk kamu gitu. Jadi kalau kita merasa gagal, dalam kamus orang-orang beriman itu gagal itu ada. Bahkan ada sebagian dari ilmu pengembangan diri itu gagal itu skill. Gagal itu bagian dari skill. Kita coba nih baru kali-kali nih bikin sebuah hal gini, misalnya menulis ya. Tulisan pertama kita jelek. Tulisan kita dua tambah jelek. Tulisan kita jelek. Setelah kita berlatih berlama-lama, kita tekuni terus. Sama kayak antum bikin video ya, bikin video. Video pertama, jelek nih. Video kedua, udah mulai bagus. Video ketiga, udah mulai bagus. Dilatih terus. Jadi ada orang bikin video itu dari video pertama sampai video ke-400, baru 400 yang paling banyak orang nonton. Karena itu proses. Jadi Allah tuh melihat dari hasil usaha kita, keringat kita. Allah tuh bilang gini, aku tuh menilai keringat kamu, bukan piala yang kamu angkat, bukan itu. Yang aku nilai itu dari kamu, kata Allah kan. Itu hasil keringat kamu tuh, usaha kamu tuh, bukan piala yang kamu angkat itu, bukan. Istiqomahnya. Istiqomah, berjalan dengan sesuai dengan rencana yang dilakukan. Itu sebuah hal yang harus kita camkan dalam diri kita. Jadi apapun kegagalannya, mau gagalnya besar, mau sampai mengorbankan semua harta, pokoknya kalau dia masih berada di jalan Allah, itu yang dinilai oleh Allah. Itu dinilai Allah. Selagi dalam ketaatan kepada Allah. Boleh bagi sedikit cerita perjalanan Ustaz sendiri ya. Kapan momen dimana kan sekarang Ustaz menjadi guru nih, menjadi Ustaz. Momen dimana ketika Ustaz menjadi guru ini bukan sekedar mencari nafkah untuk keluarga saya, tapi ini termasuk ibadah nih. Saya harus menjadi guru karena saya mau beribadah. Kapan itu terjadi? Ada rasa seperti itu? Nah, itu kan setiap pagi itu kan kalau Ustaz berangkat sekolah itu, Ustaz camkan itu, Ustaz ini saya bekerja nih untuk keluarga, untuk mencari nafkah kan. Itu bagian dari ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajar pun ibadah. Selalu Ustaz tanamkan di dalam diri Ustaz nih,
mengajar si Fulan, si santri ini, si A nih, si B, si C. Nih, si santri ini, misalkan satu orang santri saja bisa dia menyebut huruf qaf misalnya, huruf to, huruf dot misalnya, bisa dia menyebutkan huruf dot ini dengan bagus, dengan tajwid yang bagus. Ini bisa nih sebulan nih, bisa ajar nih. Nah, kemudian dari hasil usaha Ustadz mentalkinkan ke dia, membenarkan bacaan dia tadi, terus dia baca terus seperti itu sampai nanti Ustadz lah, selalu Ustadz dah meninggal, dah mati gitu kan, dalam kubur nih, itu mengalir pahala. Pahala jariah. Itu pahala jariah yang mengalir. Itulah yang Ustaz selalu tekankan ke diri Ustaz, supaya ilmu ini bisa bermanfaat bagi orang. Walaupun ilmu kita sedikit, tapi dari ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalnya si Fulan ini bisa dia membaca Al-Fatihah misalnya kan. Al-Fatihah nanti setelah dia besar, setelah dia punya keluarga, diajarkan kepada anaknya, itu mengalir pahala. Jadi itu ibadah yang ketika pekerjaan kita, apapun profesi yang kita lakukan, itu kalau kita niatkan ibadah, apalagi mencari nafkah untuk keluarga kita, itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Ustadz memang dari awal memutuskan sebagai guru, Ustadz sudah berprinsip, sudah punya mindset kalau misalnya guru ini adalah ibadah. Iya, guru, pekerjaan yang paling mulia di dunia kan guru. Iya, Masya Allah. Nah. Tapi Ustadz, siapa tokoh yang menurut Ustadz adalah role model sempurna dalam menerapkan cita-cita Islamian? Apa yang paling bisa kita teladani dari mereka yang Ustadz lihat gitu? Masya Allah. Tokoh banyak ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang masyhur. Nah, tapi kita bagi dua aja ya, tokoh dari klasik dan tokoh dari modern. Kalau Ustadz pribadi, tokoh yang paling sentral yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada lain. Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana usaha beliau dalam menggapai, dalam mengejar cita-cita beliau, sampai akhirnya beliau diusir kan, sampai beliau akhirnya dipitnah, bahkan beliau dituduh sebagai seorang penyair, dituduh sebagai seorang penyihir, bahkan dituduh sebagai orang gila kan. Padahal awalnya beliau Masya Allah akhlaknya, bahkan kaum-kaumnya menilai Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang Al-Amin, yang jujur ya, yang dipercayai oleh kaumnya. Tidak sedikit dari kaumnya, bahkan dari kalangan-kalangan kafir Quraisy yang suka dengan beliau, dengan akhlak beliau. Nah, itu salah satu role model yang harus kita contoh, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Ustadz nih misalnya nih, ada pertanyaan datang ke Ustadz gini, kalau kamu dikasih jamuan makan malam untuk 3 orang atau beberapa orang, itu siapa aja yang kamu ajak makan? Paling pertama satu ada Nabi kita. Ada orang ini kasih pergi ke hotel itu ya, kamu ada tempat gratis nih, free, bayar aja, tak usah bayar lagi, gratis, saya yang bayar kan. Terus kamu ada kuota untuk 3 orang. Kalau misalkan kuota itu Ustadz, itu kalau misalkan Nabi kita masih hidup, itu Nabi yang pertama sebenarnya, kemudian keluarga Ustadz. Kemudian pebisnis yang handal seperti Abdurrahman bin Auf. Nah, siapa yang tidak mengenal beliau kan? Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga kan. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Bagaimana beliau merancang usaha beliau dari modal yang kecil sehingga modal itu terus bertambah besar, menumpuk. Nah, itu salah satu role model yang harus kita teladani. Kemudian Utsman bin Affan. Nah, sampai sekarang kita tengok itu di kota Madinah, di Mekah ya. Itu banyak sekali usaha-usaha Utsman yang dahulu masih berjalan sampai sekarang. Nah, kalau tokoh zaman sekarang banyak sekarang, tapi yang Ustaz tahu itu ada salah satu presiden kita yang ketiga ya, itu Pak B.J. Habibie. Insyaallah beliau Masya Allah, bagaimana beliau dulu belajar di Jerman sehingga beliau bercerita kan, kamar saya sempit katanya. Saya sempit, beliau belajar dengan sungguh-sungguh. Itu perlu kita contoh bagaimana tingkat beliau dalam belajar.
belajar dari pengalaman Ustadz dulu ya, ketika Ustadz dulu kuliah di Pekanbaru. Salah satu hal yang Ustadz ingat selalu, Ustadz dulu punya tetangga. Ustadz dulu tinggal di sebuah musola ya, di salah satu perumahan di Pekanbaru. Ustadz tinggal di sebuah musola, dikasih tempat tinggal situ. Oh, berarti Ustadz dulu nggak ngekos ya? Enggak, itu marbot, bahasa sekarang marbot ya, digarin boring gitu ya, digaji gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz tinggal di situ, sebuah perumahan. Kemudian di samping musola itu ada tetangga Ustadz situ, Masya Allah. Beliau salah seorang owner Herbalab di Pekanbaru. Beliau ini kalau tiap pagi Ustadz tanya, Pak, kok bisa Bapak sesukses ini? Kok bisa Bapak sesukses ini sampai Bapak terlihat sangat teratur hidup Bapak gitu. Terus Ustadz tanya kan sama beliau seperti itu. Terus beliau bilang, kamu katanya, kalau mau sukses simple aja, caranya ini katanya. Itu ya beliau, Masya Allah, sebelum Ustadz jawab pertanyaan beliau tadi, itu beliau, itu kalau Ustadz tidur malam kan tempat tinggal Ustadz ini bersebelahan dengan rumah beliau kan. Nah itu kalau malam, itu sekitar jam 2 atau jam 3 itu ya, masih ingat tuh, itu bunyi gemericik air. Seperti orang ambil wudhu, kerannya itu buka itu bunyi. Nah seperti orang ambil wudhu. Nah, Ustadz nyangka ini orang nih kayaknya tahajud nih. Nah, baru pagi itu dia bilang, kalau kamu ingin sukses bangun malam katanya. Bangun malam sholat tahajud lah, minimal. Sholat tahajud ya beliau. Itu beliau rutinkan. Pernah suatu ketika tuh dengar, hampir tiap malam tuh dengar, bapak ini kayak apa. Setelah sholat, Insya Allah. Kemudian beliau ni tak banyak hal yang beliau sampaikan, cuma yang paling saya ingat itu di tempat tinggal Ustadz tuh kan, di musola tuh ada anak-anak kucing gitu. Kucing di sampingnya itu kamar Ustadz tuh ada kucing. Kucing ini melahirkan tuh, ada anak-anaknya tuh beberapa ekor. Itu tiap pagi beliau datang mengantarkan makanan yang premium, kualitas yang bagus. Diantarkan ke kucing-kucing tadi, dikasih makan. Padahal kucing jalanan ya. Padahal kucing jalanan. Kucing liar gitu. Dia bilang ke Ustadz, kalau kamu suka berbagi kepada orang, apalagi kepada hewan gitu kan, dikasih makanan, itu rezeki kamu datang dari Allah. Allah ngasih melalui mereka gitu. Nah, jadi Ustaz beranggapan seperti ini. Orang-orang sukses di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, tidak ada yang pelit. Tidak ada yang kikir. Mereka semua itu suka berbagi. Itu Ustaz tuh kalau masih ingat Ustaz tuh ya, kalau tiap pagi itu, beliau kan suka lari pagi tuh. Olahraga pagi. Itu kalau lewat di depan musola Ustaz, nampak Ustaz lagi apa gitu kan, bersih-bersih kan. Dipanggil, sini kamu. Nah, ini ada sedikit rezeki. Itu 3 kertas merah, 4 kertas merah dapat pagi itu. Setiap hari ketemu, dikasih. Setiap ketemu dikasih. Bahkan makanan, kue-kue diantar. Jadi orang-orang yang mempunyai mindset berbagi itu tidak akan mengurangi rezeki. Tidak ada istilah orang yang berbagi itu miskin, tidak. Justru mereka yang suka berbagi, mereka yang suka memberi, itu Allah kayakan mereka. Itu bukti nyata, Ustaz pernah merasakan itu ketika Ustaz lagi-lagi di masa-masa kuliah dulu. Seperti itu. Allah. Jadi memang setiap orang yang dermawan pasti sukses. Yang sukses, Masya Allah. Di dunia sukses, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ya. Kalau apa nasihat Ustadz kalau ada anak muda yang mana setelah menonton video ini dia masih bingung saat menentukan arah jalan cita-citanya. Saya masih dilema nih, apakah saya mau milih yang ini, apa jalan agama, apa jalan yang duniawi gitu. Jadi apa satu langkah praktis yang bisa Ustadz berikan untuk mereka agar mereka dapat memilih langkah yang diridhoi oleh Allah? Nah, pertama itu tentukan potensi kita. Tentukan potensi bakat yang kita miliki. Apa potensi bakat alami yang kita miliki, itu tentukan terlebih dahulu. Kalau bahasanya itu niche. Apa niche kita, apa hobi kita gitu. Hobi yang berbayar istilahnya kan. Apa potensi kita, itu yang kita tuangkan atau kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, muhasabah diri. Muhasabah diri itu
kita catat nih apa hal-hal yang pengen kita tuangkan dalam potensi kita tadi. Kita catat. Kalau dulu ya, Ustadz waktu kuliah tuh bilang sama dosen Ustadz dulu, kamu silakan tulis apa yang kalian impi-impikan, apa yang kalian cita-citakan ketika kalian besar nanti. Silakan tulis sebanyak mungkin katanya. Sebanyak mungkin, silakan tulis. Nah, Ustadz tulis tuh. Banyak dapat kan? Segala macam impian ditulis. Nanti kata dosen Ustadz tuh, nanti kamu tempelkan di dinding kamar kamu. Terserahlah kamu tempelkan. Nanti kertas ini jangan sampai hilang. Nanti ketika kamu tamat kuliah, kamu sudah punya keluarga, tengok kembali kertas itu. Anda enggak beberapa hal yang berhasil gitu. Berarti planning Planning itu kita catat, muhasabah diri kita. Kita tengok, oh ini planning ini harus kita catat nih. Bagus nggak ide kita nih, catat. Tuangkan dalam bentuk ide yang sebelum matang gitu loh. Nah, kita catat ide-ide tadi, baru nanti eksekusi. Kemudian yang ketiga, yang harus kalian yaitu fokus. Fokus ini harus dijalankan sesuai dengan fokus yang mantap. Jangan ada distraksi. Ini kayak kita belajar kan, belajar nih sebentar, belajar 10 menit, udah distraksi, udah buka HP, udah nengok WA, udah nengok Instagram, udah nengok YouTube, distraksi. Jangan sampai distraksi, jangan sampai ada distraksi. Kan kalau kata orang Jepang tuh kan ada metode belajar mereka tuh Ikigai namanya. Ikigai ini belajar 10 menit fokus lebih baik daripada belajar 1 jam tidak fokus. Walaupun sedikit, tapi itulah yang akan menentukan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, itu konsistensi, continue, istiqomah, berkelanjutan. Jangan stagnan. Jangan putus di tengah jalan. Itu sebuah hal yang sangat menentukan. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting. Pola pikir kita. Apa yang kita tonton, apa yang kita tengok, apa yang kita tonton, apa yang kita tengok, apa yang kita baca. Siapa rujukan yang kita rujuk? Apa referensi yang kita baca? Siapa yang kita tonton, siapa yang kita tengok, apa bacaan kita, semuanya mempengaruhi kita. Kalau kita berbicara dengan orang yang hobi bola, pasti bola semuanya. Makanya risiko menjadi seorang penuntut ilmu itu ada risikonya. Kalau ada orang yang ahli di bidang nahu nih, dia tekuni nahu nih dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir dia tekuni ilmu nahu. Nah, dari awal misalnya di kitab Jurumiyah, matan Jurumiyah, lanjut Mutammimah al-Jurumiyah, lanjut Qatrun Nada, lanjut Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, sampai dia selesai. Serius dia, fokus dia. Tidak ada berhenti, stagnan terus. Tidak ada stagnan. Kemudian setelah itu, orang yang ahli di bidang nahwu ini, dia ngobrol nih sama teman sebelahnya nih. Ini, kamu paham tidak makna huruf jar ini di mana letaknya? Yang kawan ini tidak paham nih, pasti apalah kamu? Apalah nggak tahu gitu. Jadi seperti itulah risiko menjadi orang yang berilmu. Risiko menjadi orang yang berilmu, Anda akan memiliki teman yang sedikit gitu. Nah, semakin circle antum semakin sedikit. Begitu juga menjadi orang bodoh ada pula risikonya. Menjadi orang bodoh ada risikonya. Nah, jadi pilihlah risiko mau jadi orang bodoh atau menjadi orang yang berilmu. Gitu. Nah, itu yang terakhir. Tengok bacaan kita, tengok siapa rujukan kita, siapa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita telusuri, itu semuanya akan membentuk pola pikir, akan membentuk mindset kita. Kalau orang hobinya nonton kartun, ya kartunnya dibahas. Kalau ada orang yang hobinya nonton bola tadi, apalagi bicara politik, ya politik terus yang dibahasnya. Jadi terakhir itu kalau sudah pola pikir kita tadi terbentuk, itu wujudkan dalam aksi yang nyata. Wujudkan dalam aksi yang nyata. Nanti kalau orang sudah tahu, oh, Ustaz tuh ahli nahwu tuh. Ustaz tuh bisa bahasa Arab tuh. Ustaz tuh pandai sorab tuh. Ustaz tuh pandai khot, bagus tulisannya. Nah, harus pandai itu. Ustaz nih pandai apa nih? Oh, pandai menulis Arab nih. Bagus tulisannya. Ustaz itu pandai bahasa Arab tuh. Berarti dia akan menjadi rujukan nanti gitu. Nanti itu akan menjadi branding dia. Orang akan bilang, oh Ustaz nih itu ahli tuh.
Jadi akan melekat kepada diri ini, akan jadi karakter dalam dirinya. Nah, kata dosen Ustaz dulu ya, itu kalau kamu ingin sukses, tekuni satu bidang. Cukup satu bidang aja. Tekuni apa yang kalian suka, tekuni ini. Ini anggap bidang nih ya. Bidang ilmu yang kalian fokuskan nih ya. Nah, ini bidang tadi. Kata dosen Ustaz dulu ya, serang bidang kalian ini. Serang dia, sebanyak mungkin serang. Maksudnya gini, serang itu gimana? Kalau bidang kalian, misalnya kalian seorang yang ingin mendalami bahasa Arab misalnya. Nah, kalau bahasa Arab, kalau tidak ada kamus, tidak bisa. Tidak bisa kan? Kalau bahasa Arab, kalau tidak ada kitab, tidak ada guru, tidak bisa kan? Maka serang dia. Cari gurunya, cari bukunya, cari kamusnya, cari referensinya, belajarlah serius. Itu kan sukses. Dan itu butuh proses yang sangat panjang. Tidak sebentar, tidak sehari, 2 hari, tidak setahun, 2 tahun. Panjang prosesnya. Diserang, minat bakat kita diserang. Sebanyak mungkin. Nah, tapi apa yang menjadi problematika anak-anak muda sama sekarang itu masalah yang menimpa mereka. Terjadilah putur, terjadilah stres. Akhirnya mereka sibuk dengan stres mereka itu. Contoh masalah, anggap masalah. Ini sebuah masalah. Nah, masalah ini anggap seperti gelas ini. Kalau masalah ini kita pikirkan terus-menerus, kalau masalah ini kita pikirkan terus-menerus sampai sore, misalnya gimana tangan Ustaz nih? Nggak bisa gerak. 1 jam aja lah, nah, 30 menit lah Ustaz pegang nih. Mesti kaku tangan Ustaz atau gemetar kan, tumpah gelas nih. Tapi kalau misalkan masalah itu, ini masalah nih kan, masalah nih, terus kita letakkan, selesai masalah sudah, habis, tidak ada masalah lagi. Nah, itulah penyebab faktor yang menentukan seseorang itu bisa sukses di dalam bidang yang ia tekuni. Pertama, tengokkan potensi kita dulu. Cari potensi kita. Kemudian muhasabah diri kita. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena yang menentukan masa depan kepada pemilik masa depan. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, fokus. Fokus ini adalah salah satu hal yang paling rumit di zaman sekarang, di mana distraksi sangat banyak. Distraksi, gangguan-gangguan dari luar sangat banyak. Apalagi di sekitar kita, di sekeliling kita, bahkan di tangan kita, di gadget kita, banyak sekali distraksi. Kemudian yang keempat, konsisten, continue, istiqomah. Nah, jangan stagnan, jangan putus di tengah jalan. Kemudian yang terakhir, tengokkan potensi diri kita. Apa tontonan kita, apa bacaan kita, apa referensi kita, siapa guru kita, itu yang akan menentukan pola pikir kita. Dan yang terakhir itu buktikan dengan aksi nyata. Aksi nyata. Kalau tidak ada aksi ide, kalau tidak ada aksi sama aja bohong. Nah, ya seperti itu. Masya Allah, sangat banyak pelajaran yang kami dapatkan dari Ustaz. Masya Allah. Nah, sahabat Madaniyah, itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari salah seorang guru kita, Al-Mukarram Ustaz Diki Agrastiadi SAG. Barakallahu fikum Ustaz, atas kehadiran antum di tengah padatnya kegiatan-kegiatan yang Ustaznya. Masya Allah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Ustaz. Mohon maaf apabila ada kekurangan Ustaz. Tapi sahabat Madaniyah, insya Allah link daripada Maktabah Sidiki yang di Telegram akan kami sertakan di description box. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nah, insyaallah.